Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Amalia Putri dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 10, dengan nomor ujian 2201 04 0015 0108. Saya akan melakukan uji amilum dan protein yang terkandung dalam makanan. Alat yang dibutuhkan adalah cetakan es batu dan juga sendok makan. Di sini saya menggunakan 5 sampel makanan, yaitu susu UHT, biskuit, tepung terigu, minyak, dan putih telur. Di sini saya juga menggunakan air untuk melarutkan bahan makanan padat. Lalu ada cuka untuk menguji kandungan protein pada makanan. Dan ada betadin yang digunakan untuk menguji kandungan amilum pada makanan. Di sini saya akan melarutkan bahan makanan padat terlebih dahulu. Saya akan melarutkan biskuit. Lalu saya akan melarutkan tepung terigu. Lalu saya akan memasukkan masing-masing sampel makanan ke dalam cetakan es batu. Lalu saya akan memasukkan tepung terigu sebanyak 2 sendok makan ke dalam cetakan es batu. Lalu saya akan memasukkan biskuit yang telah dilarutkan dengan air. Lalu saya akan memasukkan putih telur. Saya akan memasukkan susu UHT. Selanjutnya saya akan memasukkan minyak. Selanjutnya saya akan memberikan label ke masing-masing bahan makanan. Selanjutnya saya akan meneteskan betadin sebanyak 3-4 tetes. Setelah ditetesi dengan betadin, dapat dilihat bahwa warna minyak tidak berubah, susu UHT juga tidak berubah, putih telur juga tidak berubah, sedangkan pada biskuit berubah menjadi ungu kehitaman dan pada tepung terigu berubah menjadi hitam. Jika bahan makanan berubah warna menjadi hitam atau ungu kehitaman, maka bahan makanan tersebut mengandung amilum. Setelah melakukan uji amilum, saya akan melakukan uji protein dengan menggunakan cuka. Selanjutnya saya akan memasukkan 5 sampel makanan ke dalam cetakan es batu. Yang pertama, saya memasukkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Kemudian susu UHT sebanyak 2 sendok makan. Kemudian putih telur sebanyak 2 sendok makan. Kemudian biskuit sebanyak 2 sendok makan. Dan yang terakhir adalah tepung terigu juga sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya akan memberikan label kepada masing-masing bahan makanan. Selanjutnya saya akan meneteskan 15 tetes cuka ke dalam masing-masing sampel makanan.
Dilihat bahwa tepung terigu sedikit terbentuk gumpalan, biskuit tidak terbentuk gumpalan, putih telur terbentuk gumpalan, susu UHT terbentuk gumpalan, dan minyak tidak terbentuk gumpalan. Ketika asam berlebih bertemu dengan protein, maka akan terjadi penggumpalan atau koagulasi. Pada uji amilum, minyak tidak mengandung amilum, susu UHT tidak mengandung amilum, putih telur tidak mengandung amilum, biskuit mengandung amilum, tepung terigu mengandung amilum. Pada uji protein, tepung terigu mengandung protein, biskuit tidak mengandung protein, putih telur mengandung protein, susu UHT mengandung protein, dan minyak tidak mengandung protein. Kesimpulannya adalah bahan makanan yang diuji dengan betadin akan berubah warna menjadi ungu kehitaman atau hitam. Hal ini menandakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum adalah biskuit dan tepung terigu. Jika pada bahan makanan yang ditetesi dengan cuka terjadi koagulasi atau penggumpalan, hal ini membuktikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung protein. Bahan yang mengandung protein adalah tepung terigu, putih telur, dan susu UHT. Sedangkan bahan yang tidak memiliki keduanya adalah minyak. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan. Terima kasih kepada Ibu Eka dan Ibu Nida sebagai guru penguji ujian praktik kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.